Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala kulli dini walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kedua, solat harus dapat membentuk diri orang yang melaksanakan solat mempunyai sifat yang sabar. Setiap suatu gerakan solat, baik itu bacaan maupun gerakan, hendaklah dilaksanakan dengan tumak ninah, yaitu dengan tidak terburu-buru. Apabila suatu perbuatan dilaksanakan dengan terburu-buru, maka hasilnya pun tidak akan maksimal. Karena terburu-buru adalah bagian daripada perbuatan syaitan. Laksanakanlah solat dengan sabar, dengan tumahnina. Untuk itu, kalau kita sudah niat solat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sepenuhnya waktu itu adalah kita berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Solat adalah panggilan, undangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya punya hak Allah sepenuhnya. Artinya apa? Tatkala kita masuk ke dalam masjid, kita lepas sendal untuk masuk ke masjid, maka tinggalkanlah urusan dunia bersama sendal kita. Masuklah ke dalam masjid, niat hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tatkala kita salat, maka dunia tidak akan bisa mengganggu kita. Apabila ini dapat kita laksanakan, maka akan terbentuk rasa sabar di dalam diri kita. Yang ketiga, solat harus dapat membentuk diri kita orang yang rendah diri. Siapapun kita, apapun jabatan kita, bagaimanapun keadaan kita, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita itu sama. Tua muda, besar kecil, rakyat biasa maupun pejabat, apapun itu jabatannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya kita sama di hadapan Allah. Tatkala kita sujud adalah jarak terdekat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun kita, tatkala kita sujud, wajib kita untuk mencium tanah. Siapapun kita, walaupun kita seorang presiden, seorang menteri, seorang rakyat jelata, rakyat miskin, sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala sujud, wajib untuk mencium tanah. Maka tinggalkan jabatan, harta, apapun dunia, tatkala kita sujud, jangan kita bawa-bawa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya itu tiada artinya di hadapan Allah. Ingatlah tatkala kita sujud, itu adalah tanah, di mana kita dibuat oleh tanah dan akan kembali juga ke tanah. Kita dibuat oleh Allah dari tanah Subhanahu wa Ta'ala ke dunia yang hanya kita miliki rasa nangis. Maka taat sujud, nangislah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nangis merasa kita telah banyak berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, namun ketakwaan, ibadah kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tatkala kita masuk ke dalam masjid, tinggalkan semua urusan dunia, Yang ada adalah urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ibadah kita, solat kita tidak akan terganggu
oleh urusan-urusan dunia. Kemudian salat harus dapat membentuk diri kita saling sayang kepada sesama kita. Tatkala kita mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kiri, ini menggambarkan bahwa kita harus saling sayang sesama kita kepada orang yang terdekat di kita, yang di depan, yang di samping maupun yang di kiri, baik itu tetangga rumah, baik itu orang yang ada dekat di dalam kantor kita. Maka kita harus saling mendoakan, kita harus saling kasih sayang kepada sesama kita.